A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita bisa beristiqomah untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu melalui thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang senantiasa kita laksanakan benar-benar kita bisa mendapatkan ridho, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir alhamdulillah kemarin kita sudah memasuki yaitu tentang masalah hukum mayit. Kemarin sudah masalah hukumnya bagaimana ketika menghadapi sudah melihat jenazah kemudian mengadusi mayit. Masalah ngadus kemarin sudah dua pasal, yaitu hukumnya adus, mengadusi, memandikan, kemudian keduanya tentang orang yang bisa diadus atau dimandikan, jenazah yang bisa dimandikan. Insyaallah untuk pagi ini yaitu al-fasl salis biman yajuzu yagsila al-mait, yaitu tentang siapa yang boleh mengadus, memandikan, ya. Kemarin mah jenazahnya, sekarang mah orang yang memandikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Idrusi rahimallahu taala wa nafa'ana bi karamatin wa adana bi asarihi. Wa amaman yajuzu ayagsil al-mayit fa innahum ittafaqu ala anna rajula yagsiluna rijal wa nisa yagsiluna nisa. Sepakat para ulama yang boleh memandikan jenazah itu yaitu laki-laki oleh laki-laki lain dan wanita oleh wanita lain. Itu sudah sepakat para ulama. Waqtalafu fil mar'ati tamutu marijal awirijal yamutu manisa malam yakuna zaujaini ala salasati aqwalin. Namun yang senantiasa menjadi perbedaan pendapat itu dari dulu sampai sekarang itu ketika apa? Mayit perempuan meninggal di kalangan kaum laki-laki. Bagaimana nih? Kemudian atau kaum laki-laki yang meninggal di kalangan kaum wanita, sedangkan dua-dua jenazah itu misalnya yang posisinya bukan suami istri, misalnya tidak suami istri, kalau istri bisa janda tapi meninggalnya di kaum laki-laki, tidak ada misalnya perempuan yang biasa mengadusi atau laki-laki budak yang meninggal di kaum perempuan. Bagaimana nih kalau lihat jenazah begitu? Alasasati aqwalin, itu ada 3 kaul. Faqala qaumun yaksilu kullu wahidin minhuma sahibu min fawqisyan. Sebagian ulama mengatakan mandikanlah dengan orang lain, yaitu yang beda mahram, beda jenis kelamin atau beda mahram, yaitu dengan pakai baju. Ya, sebagian ulama pakai baju, tidak boleh terbuka auratnya sebagian ulama. Wa qala qaumun, sebagian kaum itu yamamu kullu wahidin minhuma sahibuhu, yaitu dengan tayammum, tidak boleh dia mandikan, ya. Kalau misalnya ada jenazah salah satu dari yaitu laki-laki atau perempuan di kalangan yang beda jenis. Wa bihi qala Syafi'i wa Abu Hanifah wa jumhur ulama, yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan jumhur ulama itu gitu, yaitu dengan ditayamum. Wa qala qaumun, sebagian kaum itu mah la yaksilu wahidi minhum masyaibu wala yaimuhu. Sebagian kaum itu tidak usah diharuskan, langsung saja dikafani. Itu dari siapa? Wa bi Lais bin Sa'id, yaitu bal yadfanu min ghairi ghuslin, yaitu dari jalur siapa? Lais bin Sa'id. Jadi langsung dibungkus saja, dikapanin. Wasabu ikhtilafihim wa tarji baina taklibun nahyi alal amri awil amru ala nahyi wa dalika annal ghusla ma'murun bih wa nadhur ruju ila badil mar'ah wal mar'atu ila badil rajul mu'min anhu.
terjadinya perbedaan pendapat itu antara mengunggulkan yang mengedepankan larangan kepada perintah, atau misalnya mau perintah yang dikedepankan, larangan yang diakhirkan. Sehingga ada sebagian ulama itu bahwasanya kalau misalnya cuma memandikan itu adalah perintah ibadah. Kalau misalnya ada yang lebih taglik, lebih mengedepankan wa nadru rujila badil marati wa matul badil rajul anu, sedangkan kalau misalnya melihat beda jenis itu adalah perkara yang dilarang. Paman golaba nahyu tagliban mutlaqan, kalau misalnya ada orang yang mengedepankan larangan secara mutlak, anila yaksimul mayit alal hayy bi qauli taharati aturab lahu badalan min aturatil may inna ta'ziruha. Nah, kalau seandainya ayah mengedepankan tentang masalah larangan karena misalnya melihat aurat beda jenis itu haram, sehingga dia itu memberikan alternatif, yaitu nanti jadi dari Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama itu dengan apa? Cukup dengan tayamum, yaitu kan kalau tayamum itu dengan muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki itu bisa sampai nanti ada ke bawahnya sampai 2 siku. Kalau perempuan bisa cukup dengan telapak tangan. La ya wa idin saibu akni wa man golabal amru faman golabat tagim anila yaksimul mayit ala hayy bi qanitarati aturab lu badalan mutaina ta'zir wa qala la yansilu wahidin min huma saibu wa la yamuhu, yaitu tidak usah dimandikan setiap jenazah yang meninggal, baik golongan lelaki atau perempuan yang meninggal dibuka bukan selain jenis, dan tidak juga ada yang tidak usah ditayamum, yaitu waman golabal amru ala nahyi qala yaksilu qulaidi min huma sahibu anil golabal amri aina yang tagliban mulaqan. Jadi ada ulama yang memandang mengedepankan masalah perintah dan mengakhirkan masalah larangan, yaitu ulama yang tadi terutama dari Lais bin Sa'id, tidak usah diadus dimandikan dan tidak usah ditayamum, langsung aja di kapan. Wa man dzaba ila tayammum fa li annahu ra'a annahu la yulhiqul amru wa la yufidalika tu'aridun. Ada juga orang yang memandang, yaitu dari jalur tadi tayamum itu, bahwasanya dia memandang ulama itu bahwasanya perintah tersebut dan larangan itu tidak ada berseberangan, tidak kontradiksi gitu. Kalau misalnya dengan tayamum itu bisa tidak melihat aurat gitu. Makanya ulama terutama yang tadi dari Abu Hanifah, Imam Syafi'i, jumhur ulama itu udah tayamum, kan dengan tayamum tidak bisa melihat aurat. Wa dalika anna nazar ila modi tayamumi ya juzu likula sonnafain. Makanya tadi karena kalau dengan tayamum itu pasti tidak bisa melihat, maka membolehkan untuk melaksanakan tayamum, beda dengan memandikan. Sebagian ulama bisa melihat jenis dengan masing-masing beda kelamin. Walidhalika ra'a Malik aina ya imam rajul armata fi yadayha wa wajha faqat. Sebagaimana pandangan dari Imam Malik bahwasanya tayamum laki-laki kepada jenazah perempuan itu cukup dengan muka dan 2 tangan saja. Liqoni dalika minha laisa birotin, sedangkan muka dan 2 tangan itu bukan termasuk aurat. Wa natayamul mar'a rajul ilal mirfaqain li'annahu laisa minal rijal auratun illa minas surah ila rukbati alal madhihi. Pandangan Imam Malik, sedangkan laki-laki itu bisa dengan muka dan sampai siku. Karena kan aurat laki-laki itu dari mana? Pusar sampai lutut ya, makanya bisa dengan menjalankan tayamum itu kan alternatif dari ulama-ulama tersebut. Fakana darurah alati nukilas maita minal ghusli ila tayammami ingdaman qala bihi yatu'ainul amri wa nahyu. Sedangkan kondisi yang darurat yang digantikannya si jenazah dengan adus dengan tayamum itu, karena pandangan ulama itu termasuk kontradiksi. Ada juga yang mengandang begitu ya, kontradiksi, berbeda antara larangan dan perintah, jadi beda katanya sebagian ulama, ada yang mengatakan begitu. Makanya ya udah tidak usah dengan diadusi gitu, jadi langsung saja dikafani kalau sebagian ulama yang memandang tadi. Tapi kalau yang tadi alternatif sebetulnya itu perkara yang bisa tidak melihat
aurat berbeda jenis. Maka ana syabaha di darurat bi daruti lati yajumaha lil hayyi atayumi. Sedangkan yang menyamakan darurat dengan darurat yang lain sehingga membolehkan tentang bagi orang yang hidup untuk melaksanakan tayamum wa huwa tasdubihi ba'uda walakin alaihi al-jumhur. Sedangkan masalah yang menyerupakan tadi itu ya perkara tayamum dengan dengan adus tadi misalnya itu perkara yang sama katanya, sedangkan jumhur ulama itu tidak, itu jauh sekali. Kalau kan diadus ya dimandikan itu otomatis pasti sedikitnya ada aurat yang terlihat, apalagi kalau ke banjur gitu ya, ke banjur air walaupun tertutup adalah bentuk-bentuk auratnya. Maka jumhur ulama mengatakan itu tidak, kalau tayamum kan itu tidak terkena air, makanya si bentuknya itu tidak kelihatan, kan jauh kalau misalnya disamakan pendapat jumhur para ulama fuqaha. Fa amma Malik fa talafa fi hadil masalah pamaratun qala yang memukul waidi minhum masyaibu qaulan mutlaqan. Begitu juga pendapat Imam Malik berbeda-beda katanya tentang masalah ini. Sebuah pendapat mengatakan tayamumlah setiap jenazah baik laki-laki atau perempuan dengan yang lain, yaitu dengan ucapan secara mutlak. Ada juga kata beliau wa maratan faraqo fi dzalika bainadil mahram wa ghairum. Ada juga kata beliau itu membedakan antara yang mahram dan yang tidak semahram, jadi membedakan pendapat Imam Malik. Ada juga kata beliau, kata Imam Malik, wa maratan faraqo fi dzil mahram baina rijal wa nisa fa yatu annahu lau fi dzil mahram salah satu aqwali. Dan juga beliau membedakan antara yang satu mahram dan antara laki-laki dan perempuan gitu. Ada yang membedakan pendapat dari Imam Malik tersebut, sehingga menghasilkan dari jalur Imam Malik itu bahwasannya yang satu mahram itu menjadi 3 kaul. Asyharuha yang silakul wahidi minhuma bi sahibu ala siyab, yaitu yang masyhurnya kalau misalnya satu mahram itu bisa dimandikan dengan memakai baju, pendapat Imam Malik. Wasani anaula yang silu ahaduma sahibu lakin yamuhu mislu qauli ajmu fi ghaidil mahram. Seandainya kalau misalnya tidak semahram, kalau yang kedua pendapat Imam Malik itu yaitu tidak usah diadukan, yaitu dengan tayamum kalau beda mahram. Tapi kalau yang tadi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama yang lain itu baik semahram tidak semahram itu bisa dengan tayamum. Kalau pendapat Imam Malik satu mahram bisa diadusi, kalau beda mahram dengan tayamum. Wasani anu la yaksilu ahaduma sahibu lakin yaumu bisul qauli jumhur bi dzikri mahram wasai suproko bena rijal wa nisa an taksilu mar'ah arju wala yaksilu rajulu al mar'ah. Kemudian yang ketiga kata Imam Malik membedakan juga antara laki-laki dan perempuan, maksudnya memandikan jenazah perempuan dengan laki-laki, memandikan jenazah laki-laki oleh perempuan bisa, sedangkan kalau misalnya jenazahnya perempuan tidak bisa dimandikan oleh laki-laki. Ketiga kaul Imam Malik, Fasabul muni'a anna kulla wahidi minhuma la yahilul ayam duro illa maudil ghusli min syaibi kal ajanabi sawaun wa saka. Karena beliau melarang perkara tersebut, setiap jenazah baik laki atau perempuan yang tidak halal untuk melihat, terutama bagian aurat-auratnya seperti yang bukan mahram. Wasabul ibihati anamoni darurat kaum adaru bidzalika minal ajnabiyah. Sababnya perbedaannya boleh kondisi darurat dan udurnya tentang masalah yang beda jenis atau bukan mahram, yang bukan saudara gitu ya. Makanya pendapat beliau itu tidak boleh mengharuskan. Wasabu faraka anadura rajul ila nisa ugli dominan nisa ila rijal. Kemudian yang menjadi perbedaan sebab bedanya antara melihat laki-laki kepada perempuan, kenapa? Karena perempuan itu lebih bahaya daripada melihat aurat laki-laki. Jadi yang lebih berbahaya itu aurat perempuan. Maka yang lebih ditekankan itu tidak bolehnya mengadusi si laki-laki kepada perempuan. Kenapa? Bidalili anna nisa hijbain annadri rijal ilahinna wala yajibal rijal anisa. Karena dalilnya, petunjuknya sesungguhnya wanita itu wajib memakai hijab untuk penglihatan laki-laki. Sedangkan kalau laki-laki itu tidak pakai hijab pun tidak dalam kondisi
hidupnya, maka lebih ditekankan apa laki-laki itu tidak boleh mengadusi kepada kaum perempuan. Wa ajma'u min hadzal bab ala jawazi ghasimati zaujaha, dan kebanyakan ulama pun dalam masalah perkara bab tersebut bolehnya mengadusi apa perempuan atau istri kepada suami itu boleh. Namun wahtalafu fi jawbi istri gosli ya, yang jadi perbedaan pendapatnya itu tidak bolehnya apa laki suami kepada istri, itu pun menjadi perbedaan pendapat itu. Kalau yang bolehnya apa tadi istri kepada suami itu udah sepakat jumhur ulama. Kalau suami kepada istri itu berbeda pendapat ulama. Fa jumhuru ala jawaz zalika, jumhur ulama boleh. Wa qala wa hanifa la yajuzu ghusl rajul jauzatihi, kalau pendapat Abu Hanifah itu tidak boleh suami kepada istri. Wa sabu ikhtilafin wa tasbul maut bitolak, terjadinya perbedaan pendapat ulama itu karena apa? Menyamakan istri yang sudah meninggal itu otomatis sudah ditolak gitu. Makanya Abu Hanifah itu tidak boleh mengadusi kepada istri. Paman syabiu bitolak qala la yahilu ayang diroiha ba'dal maut wa ma la yasbiu bitolak wa hum al-jumhur qala inna ma yahilu minadati ila qoblal maut yahilu ba'dal maut. Pandangan tadi itu pandangan Abu Hanifah, karena yang sudah meninggal itu sama dengan sudah ditolak, maka tidak halal, tidak boleh melihat apa aurat si istri. Sedangkan pendapat jumhur ulama baik sudah meninggal atau misalnya tidak meninggal tetap bahwasannya itu istri, jadi hukumnya halal. Kalau sudah halal berarti boleh mengadusi jumhur ulama selain dari Imam Abu Hanifah. Wa inna madhaba Hanifah yasdal maut bitolak lianura annahu idza matat ihdal ukhtain halat alahu nikah ukhra. Kemudian pendapat Abu Hanifah pun menyamakan yang mati dengan bahasa tolak pun, karena beliau memandang bahwasanya kalau sudah meninggal itu bolehnya menikahi kepada saudara istri yang perempuannya otomatis. Jadi kalau misalnya itu kal halifiha idza talaqat wa hada fi ba'uda, bahwasanya ke pendapat beliau, pandangan beliau itu kalau misalnya otomatis bisa langsung menikah kepada saudara perempuannya, sudah jatuh talak otomatis berarti haram melihat melihat auratnya. Makanya beliau memandang tidak boleh mengadusi. Tapi jumhur ulama itu wahada fi ba'uda, perkara tersebut berbeda gitu. Misalnya kalau mau menikah lagi mangga jumhur ulama ya, kalau misalnya ya tetap ketika menikah pun itu tetap menjadi istri. Fa inna ilatu menil jamu mutafaqan bainal hayy wal mayyit wa dzalika halas illa ayyuqala inna alita munil jamu ghairu ma'qula wa anna munil jami bainal ukhtain ibadatu mahdhu ghairu ma'qulatil makna. Yaitu alasannya jumhur ulama itu karena apa? Menikahi sekaligus pun ketika hidup ataupun mati, karena perkara itu pun perkara yang halal atau boleh, itu alasannya. Sedangkan kalau misalnya disambungkan dengan perkara yang tadi pendapat dari Imam Abu Hanifah, kata jumhur ulama yang sisanya bahwasanya perkara tersebut ibadah gitu. Fa yaqwa hainaidi madzhabu Abu Hanifah, ada juga yang menguatkan dalam permasalahan itu dari jalur Imam Abu Hanifah. Dan wakadalika ajmu alal mutalaqat dalam mutati ala taksilu jauza. Kemudian ulama pun sepakat sesungguhnya orang yang yang tolak bain, yang sudah jelas tolak bain itu ya tidak bisa lagi rujuk, itu tidak boleh mengadusi kepada mantan istri atau kepada mantan suami, tak kecuali yang masalah istri mudah jelas tadi ya. Nah, yang ini terutama yang sudah tolak bain itu tidak boleh si istri pun kepada mantan suami yang sudah meninggal. Wahtalafu fi raj'iyah, yang menjadi beda pendapat itu masalah yang sudah tolak roji, tolak yang bisa kembali rujuk kembali. Waruwiya an Malik ana taksiluha, pendapat dari Imam Abu Malik wa bi qala Abu Hanifah wa sabihi, itu bisa kalau misalnya yang bisa sudah tolak roji, yang itu yang sudah rujuk, itu bisa pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah untuk mengadusi kepada suaminya.
Wa qala Ibnu Qasim la tagsiluhu wa in kana tolak rojian wa huwa qiyasan qaulu Malik. Kalau pendapat Ibnu Qasim itu tidak bisa kalau misalnya sudah tolak roji walaupun tolak roji gitu ya. Itu pun kias dari pendapat Imam Malik. Li'annahu laisa yaju inda ayyaroha wa bihi qala Syafi'i. Sungguhnya laki-laki itu tetap tidak boleh melihat apa mantan istrinya, itu pun yang dipegang oleh Imam Syafi'i yang sudah ditolak, maksudnya walaupun tolak satu gitu ya, tolak 7 itu ya, tolak satu kan bisa apa kembali lagi, sudah ditolak kemudian meninggal si suaminya misalnya. Itu sebagian ulama pandangan dari siapa tadi, Imam Malik dan Abu Hanifah itu bisa, tapi yang dari sisanya itu tidak bisa karena itu sudah jatuh talak walaupun tolak roji. Wasabu ikhtifan huwa hal yahilu li zawjati yang duru ila rojiyah aw la yang duru ilaiha. Kemudian yang menjadi perbedaan pendapat, apakah boleh si suami melihat kepada apa mantan istri yang tolak roji atau misalnya tidak boleh melihat gitu ya. Amma hukmul ghusl fa inna ikhtalafu bima yajibu alaihi. Kemudian hukum orang yang memandikan jenazah itu pandangan ulama itu berbeda antara yang wajib perkara yang boleh untuk melihat tadi hati yang sudah tolak rujuk. Faqala qaumun man ghasala maitan wajib alaihi ghuslu. Sebagian kaum barang siapa ini orang yang sudah memandikan ya, bagaimana hukumnya orang yang sudah memandikan jenazah, apakah harus mandi lagi atau gimana? Itu ada berbeda pendapat. Sebagian ulama man ghasala maitan wajib alaihi ghuslu. Kalau sudah memandikan jenazah wajib mandi ya, mandi si yang sudah mengadusi mandi lagi gitu, atau sudah mandi mengadusi wajib mandi lagi kalau bisa sudah mandi. Itu bagi orang yang sudah mengadusi jenazah. Wa qala qaumun la ghusla alaihi. Sebagian ulama itu tidak usah untuk mandi mah ya. Wasabu ikhtilafi mu'arid wa hadis Abi Hurairah li hadis Asma, yaitu jadinya perbedaan pendapat itu antara pada isi hadis dari jalur Abi Hurairah dan hadis dari Siti Asma. Wa dzalika anna Abu Hurairah ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam anqol, sebagaimana dari jalur Abu Hurairah Rasul sallallahu pernah bersabda, kata baginda Rasul, man ghasala maitan falyaghtasa wan hamalahu falyatawaddo. Barang siapa orang yang memandikan jenazah maka sesudahnya harus mandi, dan barang siapa orang yang membawa jenazah maka falyatawaddo, dia harus melaksanakan wudu. Yang mengeluarkan hadisnya itu Abu Dawud, kharaja Abu Dawud. Wahama hadisu Asma fa inna lamma ghasat Abu Bakar radhiyallahu an kharajas fasalat min hadriha minal muhajirin wal ansar wa qalas inni shaimatun wa inna hada yaumun syadidul barad fa hal alayya man ghasala wa qalu la. Kedua jalur dari siapa? Siti Asma, yang mana beliau itu pernah dulu memandikan Abu Bakar, kemudian beliau pun keluar dan bertanya kepada siapa? Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Saya apakah harus mandi sedangkan ini saya lagi puasa dan kondisi lagi banget dingin, apakah saya harus mandi? Kata sahabat dari Muhajirin dan Ansor, lah tidak usah mandi. Itu jalur yang kedua, maksudnya yang tidak boleh juga tidak mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Hadis Asma fi ada sahih, katanya ada hadis dari jalur Siti Asma itu lebih sahih. Wa hadis Abu Hurairah wa inda aksaru alil ilmi bima hukiya Abu Umar wa ghairu sahih, katanya kalau dari jalur Abu Hurairah itu katanya tidak sahih, itu pun dikaitkan dari Abu Umar. Lakin hadis Asma laisa fi hakiyati moderatin lahu, sesungguhnya hadis Asma pun sebenarnya tidak kontradiksi dengan hadis siapa dari jalur Abu Hurairah. Fa inna ma ankara syai'ah tiru ayam kuna dalika li'anna la tablu as-sunnah bidzalika asyai'i. Kemudian kalau orang yang mengingkari dengan hadis tersebut, ya mangga, misalnya yang tadi itu akhirnya yang harus mandi, mangga yaitu jalurnya kepada Siti Asma. Salah asma'u wallahu a'lam yadillu ala khilafi bidzalika bisadri ulah oleh ada qulul Asy-Syafi'i radhiyallahu an ala idati fil ihtiyat. Sedangkan Imam Syafi'i yang biasa selalu hati-hati terutama dalam masalah hadis, beliau pun bahwasanya dalam generasi awal dulu yang itu kalau sudah memandikan jenazah itu pasti itu jalur itu siapa? Abu Hurairah, pasti mandi kembali. Tapi setelah generasi tersebutnya mau mandi
maka bagi yang mengadusi mau tidak pun tidak apa-apa karena dua-duanya ada jalurnya. Maka ada pertanyaan tentang masalah adus. Nah, terakhir nanti tata cara panjang. Mas, cukup. Kalau perempuan boleh nggak memandiin bencong? Bencong itu bencong itu kan laki-laki ya, kaum laki. Kalau menjadi suami istri, kalau misalnya suami istri misalnya sudah jadi suami istri itu ya, kalau istri itu bisa kepada suami. Kalau misalnya darurat misalnya tadi ya, itu tinggal beberapa kaul ya. Kalau dari jalur saya cukup dengan tayamum ya, kalau dari jalur saya. Berarti memandikan mayat boleh ditayamum. Boleh, yaitu dengan muka dan telapak tangan tadi dengan keadaan darurat. Kira-kira misalnya ada kaum laki-laki dalam keadaan darurat, si bencongnya meninggal misalnya di kaum perempuan, maka laksanakan tayamum. Kalau seandainya ada Ustaz Holid misalnya yang dekat ya panggil aja ya, ada laki-laki malah langsung. Tuh, maksudnya kalau ada laki-laki yang bisa mengadusi ya lebih utama diadus kan dimandikan. Itu mah kalau benar-benar darurat dalam kondisi golongan perempuan gitu. Ditayamum teh gitu Mas. Ya, gimana ya? Katakanlah kita menganut bahwa istri boleh memandikan sang suami. Ya. Nah, bila ada anak wanitanya, apakah anak wanitanya boleh ikut memandikan? Ada titih mahram apa ya? Titih mahram, jadi sebagian ulama itu kal itu boleh karena masuknya ke satu mahram gitu tadinya ya, yang tadi deal mahram. Kalau benar-benar tidak ada ya kondisi yang tidak ada darurat. Kalau misalnya sekiranya tadi yang lebih sepakat ulama fuqaha itu tetap laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya tadi misalnya bagi darurat karena misalnya dari tim masjid yang biasanya ada nggak ada misalnya yang bisa menyandikan jenazah, ada laki-lakinya mah tapi tidak bisa misalnya, cuma si anak istri dia yang bisa deh, maka lebih utama lah jadi bisa dengan anak istri. Yang menjadi perbedaan itu ketika laki-laki kepada perempuan walaupun satu mahram, baik ke anaknya atau kepada istrinya gitu. Kadang-kadang di tempat itu ada laki-laki yang bisa memandikan Ya. Tapi keluarganya, istrinya itu ingin mereka yang memandikan sendiri. Ya. Itu gimana? Yang lebih utama itu tetap tadi ikuti sepakat para alim ulama. Artinya apa? Yaitu laki-laki dengan laki-laki. Walaupun misalnya keluarganya misalnya, karena saya pengen misalnya ya, paling bahasanya menemani atau lebih utama tapi sebetulnya tetap tadi dengan kaum laki-laki jadi tidak usah gitu ya. Kalau mau mengikuti jalur ibadah atau ilmu fuqaha ya, ulama fikih itu dan semua pun sudah merujuk kepada siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi kalau pengen lebih utama, walaupun boleh, tapi tetap yang lebih utama. Malahan sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kalau selagi ada yang berhak itu oleh golongan laki-laki, walaupun dia minta misalnya, nah, itu karena lebih utamanya oleh laki-laki gitu, laki-laki, perempuan oleh perempuan. Kecuali dalam keadaan darurat gitu, ya, misalnya. Gimana? Yang lain? Enggak? Kan kemudian sudah ya yang beda agama kemarin mau memandikan misalnya dari keluarganya ya, mau dari keluarganya pengen seperti ini, mangga ya. Pertama ada siapa? Perintah dari baginda Rasul kepada pamannya. Pamannya itu seorang non muslim, artinya di situ boleh. Kalau misalnya dari keluarga non muslim tersebut pengen tata caranya sesuai Islam misalnya, mangga laksanakan. Pertama apa itu ada perintah, kedua yaitu ibadah otomatis ya, ketiga apa itu bisa kita berdakwah secara apa fi'liyah, berdakwah secara praktek itu bagus. Kalau misalnya ya dari keluarga non muslimnya pengen
Kalau misalnya jangan teh gini, kalau non muslim kita misalnya di masjid, boleh kan dimandikan oleh saya? Bisa minta, itu tidak boleh kecuali dari keluarga non muslimnya. Itu. Jadi ada jalurnya kemarin dari siapa? Itu tadi pamannya baginda Rasul menyuruh kepada sahabat untuk melaksanakan sesuai aturan Islam. Gimana? Yang lain? Ya, kemarin kan katanya kalau ada orang yang baru meninggal nih kan biasanya suka mulutnya terbuka, matanya masih terbuka sedikit. Nah itu ada doanya nggak untuk menutup? Untuk doanya ada sebetulnya mau alamillati Rasulillah ya, doanya mah singkat ya, alamillati Rasul. Gimana kalau bisa? Kalau nggak bisa misalnya ya, saya bingung nih nggak bisa. Cukup dengan apa? Bismillah atau subhanallah gitu ya, nggak apa-apa dengan Bismillah. Tapi yang lebih tepatnya tadi alamillati Rasulillah, langsung tutup. Ya itu doanya. Pendek alamillati Rasulillah untuk doanya. Itu. Ya. Gimana? Yang lain? Ya Ustaz, itu aurat yang dimaksud itu aurat bagi si mayat atau si pelihat? Apa? Aurat semayat itu apa aurat orang yang melihatnya atau yang mayatnya yang dikatakan aurat? Maksudnya gimana? Pertanyaannya, ya udah otomatis aurat itu orang yang meninggal yang bisa dilihatnya Tapi dengan kan dia nggak bisa menutup dirinya lagi. Auratnya kan berarti yang melihatnya itu. iya haram. Haramnya bagi siapa? Bagi si mayat atau si bagi pemandi? Bagi yang memandikan yang beda jenis gitu ya. Kecuali dalam keadaan darurat tadi beberapa ini yang Berarti auratnya itu aurat orang yang melihatnya. yang melihat yang mengurusinya Bukan si mayatnya. bukan siapa? Bukan si mayat. Mati. Iya, dia bukan. Maksudnya si mayit bingung gue tanya. Si mayit melihat aurat gitu gimana? Yang dimaksud aurat si mayat itu yang dikatakan aurat itu apa, orang yang melihat si mayat itu atau si mayatnya itu Yang menjadi haramnya. Yang jadi haramnya otomatis orang yang melihatnya. Itu ya. Kalau si mayit itu udah tidak bisa menutupi sendiri ya. Karena saya iya sudah tidak ada hukum perdosaannya. Biasa kan beda dengan orang yang hidup. Kalau orang hidup kan berarti dia Iya. berdosa. Kalau iya betul. Kalau orang yang hidup itu yang benar melihatkan aurat sengaja itu berdosa. Malah sebagai ulama itu dua-duanya yang melihat, kalau tidak sengaja mah sebetulnya tidak apa-apa ya. Jadi yang lebih utama yang melihatkan auratnya bagi yang hidup. Kalau yang sudah meninggal mah atau sudah dibukanya sama emas misalnya ya. Yang hidup. Jadi otomatis kalau dia mau menutupi sendiri misalnya tidak mau kelihatan aurat susah karena sudah meninggal. Jadi dia tidak lagi berdosa. Tidak. Walaupun dia misalnya tidak dimandiin, dia tidak berdosa. Maksudnya tidak. Kalau dia tidak dimandiin juga, si mayat tidak dimandiin, si mayatnya tidak berdosa. Nah, paling tadi dengan beberapa kawal. Kalau berada dalam keadaan darurat tadi. Jadi saya itu kalau misalnya kondisinya beda jenis, itu cukup dengan tayamum. Kalau tayamum otomatis tertutup. Kenapa tidak diaduskan? Takut nanti ketika walaupun tertutup karena basah, jalur dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tadi ya, dan jumhur ulama. Kenapa tidak diadusi? Padahal kan bisa ditutup. Nah, ketika temboknya air itu suka terbentuk auratnya, menjaga ya, mas takut nggak khusyuk misalnya lagi ngurusin ya, karena terbentuk ketika adanya air itu pasti otomatis terbantu. Gitu. Maksudnya ini Ustaz. Jadi kalau misalnya kita tidak memandikan si mayat itu dosa tidak? Yang lebih rujuknya kepada apa? Yang orang yang hidup. Kalau mayat itu sudah tidak ada sangkutan perdosa ketika sudah meninggal, sudah tidak ada urusannya masalah dosa dan tidaknya ya. Paling amaliyah ketika dia hidup pekerjaannya. Berarti wajib memandikan itu bagi orang yang masih hidup. Iya, bagi orang yang masih hidup. Kemudian yang tadi kalau misalnya darurat tadi makanya dari jalur yang tadi jalur saya itu pertengahan. Jadi mengambil dengan tayamum. Bagaimana tidak dengan tayamum? Apakah dosa? Ada jalurnya, tidak dosa. Ya, tadi ada jalurnya dari siapa? Abu Lais bin Sa'id.
Kalau misalnya emas, karena ya misalnya yang di kampung cuma emas ya yang ngurusin, perempuan nggak ada golongan perempuan karena saya takut tergoda misalnya ya walaupun kepada mayit tidak mau ngurusi, ada jalurnya tadi, tidak bersama ada jalurnya. Namun kalau secara ilmu fikih disebut tafwid, kita langsung berbeda mal. Nah kalau mau tetap kita jalur kita tetap laksanakan dengan tayamum, cukup dengan musab wajah dan tangan. Untuk caranya nanti insyaallah minggu depan ya, mudah-mudahan bisa istiqomah ngajinya. Gimana? Yang lain ada lagi? Satu Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau si mayat itu sudah prasyarat kelamin, siapa yang berhak memandikan? Apakah laki-laki atau perempuan? Misalnya berubah dari laki-laki ke perempuan, ya. Itu siapa yang berhak memandikannya? Total Iya. bentuk perempuan. Nah ya, sebagian ulama itu kalau misalnya benar gitu ya sudah berubah menjadi perempuan, itu kepada perempuan itu menjaga. Kalau sekiranya masih, kan lihat dari jenis kelamin ya. Kalau misalnya sebagian bentuk masih kelihatan jenis kelamin yang utama, yang pertama misalnya, maka wajib kepada laki-laki. Kalau misalnya total perempuan, maka kembali kepada golongan perempuan. Kalau benar-benar total gitu ya, katanya bisa, katanya itu berarti walau-walau misalnya ya, nggak tahu, katanya sebagian orang mengatakan pernah gitu ya, dioperasi atau apa gitu. Kalau bentuknya benar-benar sebentuk perempuan, kepada perempuan. Tapi sekiranya masih ada celah laki-laki yang benar-benar tidak bisa menggoda kepada kaum laki-laki, maka yaitu kaum laki-laki. Seperti kan, mohon maaf deh ya, seperti bencong, misalnya payudaranya cuma pakai kresek kan, misalnya itu kan ketika dibuka otomatis normal kembali ya. Kalau yang seperti bencong-bencong gitu ya. Kalau yang total itu saya ya pernah dengar saja gitu. Jadi kembali kepada bentuknya. Jadi berarti di kafani dan disolatin secara perempuan ya. Kalau misalnya bentuknya perempuan, gitu ya. Kalau benar total gitu ya. Kalau sekiranya ya payudaranya ditempel kresek mah ya laki-laki aja, gitu ya. Pasti otomatis ke bawahnya pun pasti laki-laki. Ya mungkin habis dioperasi kan nggak mungkin dikuah lagi. Kalau yang dioperasi itu. Kayak Tapi misalnya tetap itu mah kan cuma tambahan. Yang utama itu kepada jenis kelamin. Walaupun misalnya payudaranya besar, jenis kelaminnya laki-laki, itu kembali kepada tata cara laki-laki. Ya, jadi utamanya kepada jenis kelamin. Gitu. kayak dulu kan almarhum itu Dorsil kan dulu gitu. Kalau nggak salah itu mah jenis kelaminnya nggak berubah ya. Kalau nggak salah Karma. Jadi itu kan diurusinya dengan tata cara laki-laki dan diurusinya oleh Ustadz juga kalau nggak salah yang almarhum itu, kalau nggak salah ya. Itu jadi kembalinya utamanya kepada jenis kelamin. Gimana? Sudah cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita benar-benar bisa amalkan sehari-hari, terutama menjadikan syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.